Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam bagi kita semua. Salam jumpa dalam Renungan Malam edisi Sabtu 4 April 2026. Dan nas yang diperhadapkan bagi kita malam hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya membaca 2 ayat saja, yakni ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Dengan perikop Yesus dikuburkan. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Berbahagia mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya mengambil tema kesetiaan di titik terendah. Hari ini kita berada di antara kematian dan kebangkitan. Hari Sabtu adalah hari yang sepi bagi murid-murid Yesus saat itu. Sabtu adalah hari yang penuh keputusasaan. Harapan mereka mati di atas kayu salib, dan guru mereka kini terbaring kaku di dalam lubang batu yang dingin. Seringkali hidup kita juga mengalami hari Sabtu, Bapak Ibu. Masa di mana doa-doa kita seolah membentuk langit-langit yang gelap. Masa di mana masalah tak kunjung usai. Dan kita merasa Tuhan sedang diam. Di titik terendah ini Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 datang untuk mengoreksi diri melalui sosok Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Mereka memberikan apa yang terbaik yang mereka miliki untuk Tuhan. Mereka memberikan apa yang ada pada diri mereka demi Tuhan yang pada saat itu dalam kematian. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf dari Arimatea yang hidup di wilayah Arimatea, sebuah kota Yahudi, di mana kota itu menantikan kerajaan Allah. Kita ingat juga bahwa Yusuf dari Arimatea bukan warga biasa. Ia adalah anggota majelis besar dan dikenal sebagai seorang yang baik lagi benar. Walaupun memang pada saat itu ia tidak setuju dengan tindakan majelis saat itu ketika Yesus menerima sebuah hukuman mati. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nas ini terlihat jelas walaupun ia adalah seorang anggota majelis, tetapi dia juga takut untuk melakukan apa yang menurut dia benar di hadapan Tuhan. Dengan berusaha meminta kepada Pontius Pilatus untuk meminta mayat Yesus dikuburkan. Dan Pilatus memberikan izin untuk menurunkan Yesus. Itu memang tidak mudah, Bapak Ibu terkasih. Ia seperti diseret lalu melawan keputusan-keputusan dari pemerintah atau majelis mengenai tentang Yesus. Tapi ia berani untuk mengambil keputusan demi Yesus, seorang guru baginya. Dan ia memberikan apa yang terbaik yang ia miliki untuk Yesus di masa-masa akhirnya. Begitupun juga dengan Nikodemus. Nikodemus lahir dan hidup pada abad pertama di zaman Yesus hidup. Ia merupakan seorang Yahudi Farisi, menjadi anggota dari Sanhedrin, dewan tertinggi agama Yahudi. Nikodemus salah satu orang Yahudi yang percaya dan menjadi pengikut Yesus secara diam-diam. Ia beberapa kali bertemu dengan Yesus, bahkan membela Yesus di hadapan para imam kepala dan orang-orang Farisi. Yesus wafat pun Nikodemus bersama dengan Yusuf dari Arimatea berusaha memberikan penguburan yang layak bagi Yesus, sang guru bagi mereka. Lalu pada malam hari Nikodemus datang dengan membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu yang beratnya kira-kira 50 kati atau 30 kati. Mereka mengambil jasad Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan melumuri tubuhnya dengan rempah-rempah sesuai dengan tata cara adat Yahudi. Dan meletakkan jasad Yesus dalam sebuah kubur kosong dekat dengan taman. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ada banyak orang yang bisa menghargai keberadaan kita. Ada banyak orang yang bisa melihat diri kita dalam sebuah kerendahan hati. Ada banyak orang bisa melihat diri kita seperti Yusuf dan Nikodemus melihat Yesus. Dan kita pun juga, bagaimana cara pandang kita melihat Yesus
seperti Yusuf dan Nikodemus memandang Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang mudah mengikuti Yesus ketika sedang melakukan mujizat, ketika ribuan orang bersorak-sorak memuji Dia. Tetapi Yusuf dan Nikodemus melakukan hal yang terbalik dari orang-orang tersebut. Mereka justru muncul dan pasang badan ketika Yesus sudah menjadi wafat. Ketika ia sudah tidak bisa lagi melakukan mujizat, ia tidak bisa lagi menyenangkan orang banyak. Ia tidak bisa lagi memberikan apa yang bisa ia berikan kepada orang banyak. Dan ketika semua orang sudah meninggalkannya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita hanya setia kepada Tuhan saat hidup kita sedang berada dalam sebuah kenyamanan atau dalam berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mau melayani dan mengasihi Tuhan ketika situasi hidup kita sedang di titik terendah, ketika tidak ada keuntungan materi yang kita dapatkan dari iman kita? Kesetiaan sejati tidak diuji saat kita merasa diberkati, tetapi saat kita merasa ditinggalkan. Nikodemus juga membawa 30 kg minyak mur dan gaharu yang tercatat dalam ayat yang ke-39. Itu adalah jumlah yang sangat mahal dan luar biasa besar. Secara logika, untuk apa memberikan sesuatu yang begitu berharga kepada seseorang yang sudah mati? Secara manusiawi itu tampak sia-sia. Namun inilah keindahan kasih. Nikodemus tidak memberi untuk mendapatkan balasan. Dia memberi karena ia mengasihi. Dia memberikan yang terbaik bagi Yesus, karena dia tahu siapa Yesus bagi hidupnya. Seringkali kita dalam hidup ini sikap transaksional. Kita memberi supaya diberkati. Kita melayani supaya urusan kita lancar. Hari ini kita dikoreksi Bapak Ibu terkasih. Bersediakah kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Meskipun keadaan kita sedang sulit, meskipun kita merasa kehilangan, atau ketika Tuhan seolah sedang diam dalam hidup kita. Dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana Yusuf dari Arimatia berjuang meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi karirnya. Menariknya mereka melakukan penguburan ini dengan terburu-buru karena hari Sabat sudah dekat. Tidak ada ribuan orang yang menonton, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya ada sepi, keringat, dan pengabdian yang tulus. Dunia memang mengajarkan kita untuk mencari panggung dan pengakuan. Namun kesetiaan di titik terendah seringkali terjadi dalam kesunyian. Apakah kita masih mau setia melakukan hal yang benar, melayani Tuhan, dan menjaga integritas ketika ada seorang yang melihat, ketika tidak ada yang memuji kita? Menjaga integritas ketika tidak ada orang yang melihat, ketika tidak ada yang memuji kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari Sabtu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tak pernah benar-benar selesai. Meski di dalam kubur, Yusuf dan Nikodemus tidak tahu bahwa besok pagi Yesus akan bangkit. Mereka melayani tanpa tahu akhir ceritanya. Mereka hanya tahu satu hal, mereka harus setia sampai akhir. Jadi hari ini, Bapak Ibu terkasih, jika hidupmu terasa seperti hari Sabtu, gelap, sunyi, penuh ketidakpastian, belajarlah dari dua orang ini. Tetaplah melayani, tetaplah memberi, dan tetaplah mengasihi Tuhan, meski di titik terendah sekalipun. Sebab di balik kubur yang tertutup, Allah sedang bekerja, mempersiapkan kebangkitan yang mulia. Jangan menyerah di hari Sabtu, karena hari Minggu akan segera datang. Jika hari ini Tuhan tidak memberikan apa yang aku inginkan, apakah aku masih tetap mengasihi dan melayaninya dengan cara yang sama? Inilah firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan dalam hadirat Roh Kudus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib, kematian-Mu di kayu salib, sehingga kami bersama-sama melihat bagaimana kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami melalui pengorbanan itu, dan menuntun kami melihat bagaimana karya Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami memberi diri kami untuk melayani Tuhan sampai saat ini, besok, bahkan selamanya. Dan kami menyerahkan segenap aktivitas pekerjaan kami, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi alat-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.